dan Pembinaan Bahasa, Bapak Hafidz Muhsin. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam bahagia, sejahtera untuk ibu dan bapak sekalian yang sama-sama kita hormati, kita banggakan tokoh muda dari Kota Serang yang sekarang menjadi wakil wali Kota Serang, Bapak Nur Agis Aulia. Tepuk tangan dulu buat senang rasanya beliau bisa hadir membersamai kita, tentu menambah motivasi buat para pendidik, para guru yang hadir di sini. Yang saya hormati kolega saya Pak Rizal, terima kasih yang telah menyediakan tempat acara buat kita semuanya. Semoga ini membawa berkah ya, di dalam kepemimpinan Pak Rizal. Tempat ini sebagai tempat untuk menebar ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang saya banggakan pula Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten, untuk Ibu Yanti Asma Sari. Ini tokoh Bandung yang bekerja di Banten ya. Semoga kerasan dan itu memberikan motivasi serta kontribusi yang luar biasa buat kemajuan di Banten pada khususnya. Juga tentu Pak Boni, juga Pak Jindar yang membersamai kita pada hari ini, dan para peserta BIMTEK yang tentu ini menjadi orang-orang pilihan yang saya harapkan konsentrasinya bisa penuh selama 4 hari ke depan untuk mendapatkan ilmu manfaat yang tentu nanti dapat berguna bagi anak didik. Pak Wali Kota, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Desi, Ibu Devi, ya, bahwa kondisi bahasa daerah di Indonesia itu ada 718 bahasa daerah di seluruh wilayah Indonesia. Namun kalau dilihat dari kondisi vitalitas bahasa daerah, itu kondisinya ada yang aman, ada yang hampir punah, ada yang kritis, bahkan ada yang sudah punah karena tidak ada penutupnya lagi. Hilang. Sekarang ketika Sehingga itu pun sudah tentu kondisi ini tidak baik buat bangsa Indonesia, di mana kekayaan bahasa daerah itu merupakan sebuah anugerah yang harus dapat kita lestarikan. Nah, untuk itu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki program utama, yaitu revitalisasi bahasa daerah. Tujuannya tentu tidak lain bagaimana kita memperlambat Mujahid Hudori pengarang kondisi kebahasaan yang hampir punah tersebut. Lalu kita revitalisasi supaya tadinya kritis menjadi aman, yang tadinya hampir punah juga menjadi aman. Bahkan yang punah, yang sudah tidak ada sentuhnya, kita coba gali, ada nggak literaturnya, dokumennya yang bisa dipelajari, dituturkan sehingga tumbuh kembali. Sehingga Bapak Ibu sekalian ini menjadi penggawa pelestari bahasa daerah, menjadi juang pelestari bahasa daerah. Tepuk tangan buat Bapak ini. Untuk itu saya kasih hadiah buat Ibu sekalian berupa pantun. Wih, mantap, cakep nih, cakep.
Di dalam anjung si Tuan Putri, Cakep. putra mahkota duduk bertahta. Cakep. Bahasa daerah kian lestari, bahasa Indonesia semakin terjaga. Woi. Karena bahasa daerah adalah merupakan sumber pengayaan untuk kosakata bahasa Indonesia. Banyak kata-kata yang bersumber dari bahasa daerah yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang besar yang terus berkembang, itu perkembangannya luar biasa. Setidaknya sampai sekarang sudah ada 208 entry baru kosakata bahasa Indonesia yang sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Pasti para guru sering menggunakan KBBI untuk memastikan bahwa guru-guru itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang baku, itu adanya di KBBI. Dan ini sebagai kebanggaan bagi Badan Bahasa, karena KBBI daring sekarang sudah diakses lebih dari 300 juta pengguna. Tepuk tangan. Semoga yang berkontribusi dalam menyumbangkan kosakata, menyusun KBBI, sepanjang ilmu yang digunakan oleh masyarakat menjadi ilmu yang jaya. Amin. Karena kalau dilihat dari pengguna seperti Google gitu, 1 menit itu ada 69 orang yang mengakses KBBI. Begitu banyak. Teman-teman semuanya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Kantor Bahasa, tentu kami berharap materi yang nanti akan diberikan oleh para narasumber ini betul-betul menjadi bekal bagi Bapak sekalian nanti untuk mengimbaskan kepada guru-guru di sekolah lainnya. Sehingga bagaimana mengajarkan untuk teknik berpidato bahasa daerah, teknik mendongeng bahasa daerah, teknik untuk menulis cerpen bahasa daerah, bagaimana supaya tampil komedi tunggal bahasa daerah, nembang bahasa daerah dan sebagainya, itu akan dapat didapatkan dengan baik dan nanti dapat disampaikan dengan baik kepada guru-guru yang lainnya, sehingga nanti pada saat anak di sekolah diberikan itu akan tampil maksimal. Kita dorong karena apa? Karena kompetensi di dalam penguasaan bahasa daerah itu tidak kalah dengan kompetensi dan dengan sains, matematik, dan seterusnya. Karena kemampuan dalam berkarya di bidang bahasa daerah nantinya akan dijadikan sebagai instrumen, sebagai dasar, sebagai alat untuk masuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi melalui jalur prestasi. Tepuk tangan. Jadi kalau motivasi kepada anak-anak yang di sekolah, ayo nak belajar bahasa daerah. Kalau kamu juara pidato bahasa daerah, dapat sertifikat FTBI, nanti sertifikatnya bisa didaftarkan ke sekolah pada saat SPMB melalui jalur prestasi. Dari SD masuk SMP gunakan sertifikat itu masuk jalur prestasi. Dari SMP ke SMA gunakan sertifikat itu bisa masuk jalur prestasi. Ini yang saya harapkan bisa ditanamkan. Ya, saya juga punya pengalaman. Motivasi buat anak kita supaya giat belajar bahasa daerah. Dan tadi disampaikan tidak melalui mata pelajaran lainnya, namun menggunakan pola pendekatan yang menyenangkan dengan pendekatan lomba-lomba tersebut. Dan ada informasi Pak Wakil Wali Kota bahwa kalau ditilik dari hasil indeks pembangunan kebahasaan, prosentase anak yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan keluarga
dan masyarakat. Kalau dari rata-rata nasional ada di angka 69,74%. Nah, tentu kami harapkan bagaimana orang tua di rumahnya juga mulai mengajak anaknya untuk bicara melalui bahasa daerah. Sehingga jangan sampai anak-anak tidak mengenal bahasa daerah mulai dari rumahnya. Percuma nanti kalau di sekolah sudah diajarkan, namun kalau di rumah masih pakai bahasa Indonesia. Karena salah satu penyebab punahnya bahasa daerah adalah karena penutur jati orang-orang tua kita tidak mewariskan kepada anaknya, sehingga anak tidak mengenalnya. Begitu orang tuanya meninggal, maka anaknya tidak bisa bahasa daerah. Sehingga para ibu-ibu muda yang sudah punya anak kecil, kalau di rumahnya digunakan bahasa daerah. Walaupun tentu dinamikanya karena suami istri beda daerah, sehingga suaminya dari Sunda, istrinya dari Jawa, anaknya nggak bisa bahasa Sunda, nggak bisa bahasa Jawa, gitu ya. Bisa Indonesia. Nah, tolong ini harus diajari. Satu pakai bahasa Sunda, satu pakai bahasa Jawa, ya. Tidaknya. Bagus sekalian yang saya banggakan. Kami ingin tentu program ini menjadi program yang diinisiasi, yang didukung oleh pemerintah daerah. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintahan daerah, bahwa pelindungan bahasa daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sehingga pemerintah pusat dalam hal ini mencoba untuk menginisiasi, memotivasi, menginisiasi yang baik, sehingga nanti diharapkan komitmen dari pemerintah daerah untuk dapat melestarikan bahasa daerahnya. Saya tadi begitu datang langsung semangat ya, karena Pak Wakil Wali Kota ini langsung menyambut baik akan menggelar beberapa event tentang kebahasaan, terutama karena makin banyak ruang-ruang kreativitas, ruang-ruang apresiasi bagi anak, itu akan pasti memotivasi kita. Sebagai contoh saya analogikan ya, seorang pemain sepak bola berlatih terus tanpa ada ajang pertandingan, dia akan berlatih buat apa gitu. Tapi kalau ada kompetisi, pertandingan, ada piala Asia, piala dunia, pasti senang motivasi. Begitu juga anak. Kalau anak belajar di sekolah bahasa daerah, namun tidak ada pertunjukan, tidak ada pertandingan, tidak ada kompetisi, setelah belajar nggak punya motivasi. Sehingga kami ada namanya Festival Tunas Bahasa Ibu sebagai ajang apresiasi ya, dan selebrasi bagi anak-anak yang nanti diwariskan, ditularkan bahasa daerah di sekolah, nanti kita pilih. Dan itu berjenjang dari tingkat sekolah, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, sampai tingkat nasional. Dan kemarin para peserta mendapatkan penghargaan langsung dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Itu kebanggaan luar biasa. Baik, begitu saja yang ingin saya sampaikan sebagai pembuka kata, sebagai penyemangat buat Bapak sekalian. Selamat mengikuti bimbingan teknis. Semoga selalu sehat walafiat, berbahagia. Sarapan sudah disiapkan oleh Pak Afrizal. Untuk olahraga juga sudah disiapkan arenanya, musola, masjid juga ada. Semoga nyaman dan betah. Dan tadi sudah diamankan ya, jadi semuanya sudah nyaman. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Makan durian bersama kekasih. Cakep. Mertua lewat, tolong. Cukup sekian, terima kasih. Di lain waktu kita jumpa lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.